Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Dareza Aulia dengan NIM 081911733019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi dari Pusat Layanan Kesehatan Kampus C UNER. Di sini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sistem rekam medis. Untuk pengenalannya, yang pertama itu Pusat Layanan Kesehatan Kampus C UNER ini beralamat di Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode posnya 60115. Untuk tugas dan fungsinya yaitu memfasilitasi, melayani, dan advokasi pemeliharaan kesehatan dan kebugaran Sivitas Akademika Universitas Airlangga. PLK melayani peserta BPJS Kesehatan dan juga pasien non-BPJS Kesehatan. Untuk jam pelayanan dari PLK yaitu pada hari Senin sampai Jumat. Untuk poli umumnya dari 7.30 sampai 18.45 untuk pendaftaran dan jam pelayanannya dari 7.30 sampai 19.30. Untuk hari Sabtunya jam 7.30 sampai 15.45 untuk jam pendaftaran, lalu untuk jam pelayanannya 7.30 sampai 16.30. Lalu untuk yang poli gigi yaitu dari Senin sampai Jumat pada jam 8.30 sampai 16.15 untuk jam pendaftaran, lalu untuk jam pelayanannya 8.30 sampai 16.45. Jam istirahatnya yaitu pada jam 12 sampai 12.30 dan jam 3 sore sampai setengah 4 sore. Untuk hari Sabtu, untuk poli giginya tutup. Lalu untuk visi dan misi dari PLK yaitu menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama milik perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Untuk misinya yaitu memberikan layanan kesehatan tingkat pertama kepada mahasiswa, peserta BPJS dan masyarakat umum serta secara profesional, mengedepankan proses layanan dengan prinsip managed care, memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa terkait layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, menjalankan nilai dasar sebagai budaya kerja. Untuk struktur organisasi yang sekarang ada di PLK yaitu ada ketua, lalu sekretaris, membawahi bidang koordinator bidang pelayanan, lalu koordinator bidang administrasi dan umum. Yang pertama itu ada poli pemeriksaan umum atau poli umum, unit pemeriksaan umum berupa pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu riwayat jalan tingkat pertama atau RJTP meliputi pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif, pelayanan obat dan bahan medis pakai, serta pemeriksaan penunjang diagnostik, laboratorium tingkat pertama dasar sesuai dengan panduan praktik klinis atau PPK dokter umum. Kemudian ada unit pemeriksaan gigi. Unit pemeriksaan gigi ini berupa pelayanan gigi, yaitu pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, premedikasi, kegawat daruratan orodental, pencabutan gigi sulung atau topikal infiltrasi, lalu ada pencabutan gigi permanen tanpa penyulit, obat pasca ekstraksi, tumpatan komposit, gelas ionomer semen atau GIC, lalu ada scaling pembersihan karang gigi, serta pelayanan gigi lain yang dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai panduan praktik klinik atau PPK dokter gigi. Baik, di sini ada tampilan utama atau GUI dari Sistem Informasi Pusat Layanan Kesehatan Kampus C UNER. Di sini merupakan tampilan untuk pasiennya, yaitu untuk registrasi dan pendaftaran pasien baru. Nah, di sini keluar login to your akun. Jika sudah memiliki akun, bisa langsung memasukkan username dan password, lalu pencet login. Di sini bisa dilihat, jika langsung dipencet login, akan langsung masuk ke halaman utama, yaitu memilih untuk pasien baru ataupun pasien lama. Di sini ada pendaftaran, lalu ada jadwal dokter, dan ada cek poli untuk tampilan pada pasiennya. Kemudian
kembali ke awal, yaitu ke sistem loginnya. Apabila belum mempunyai akun, maka di sini bisa memencet untuk sign up-nya. Ya, di sini terdapat Anda belum mempunyai akun, lalu bisa sign up. Nah, untuk sign up-nya di sini ada masukkan nama, alamat email, username, password, konfirmasi password, lalu apabila sudah diisi semua bisa ke register. Nah, untuk setelah register kembali ke halaman utama, karena sudah memiliki akun lagi, berarti bisa memasukkan username dan password. Ini untuk tampilan awalnya seperti yang saya sudah sebutkan. Untuk pasien barunya, tampilan di sini tampilan untuk pasien barunya itu ada pendaftaran pasien baru dengan nama lengkap pasien, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor telepon, HP, WA, terus pendidikan terakhir, pekerjaan, dan jenis pasiennya. Kemudian setelah dilakukan pengisian akan disimpan. Nah, di sini bisa dipilih untuk pasien non BPJS ataupun BPJS setelah meregistrasi. Apabila memilih non BPJS, maka di sini memasukkan NIK, lalu ada pilih polinya. Nah, pilih polinya ada poli umum dan poli gigi. Kemudian ada pilih dokter 1 dan dokter 2. Di sini NIK-nya harus 16 digit, lalu nomor peserta harus 13 digit. Lalu akan tercetak A1 umum karena tadi pemakainya non BPJS. Nah, di sini untuk yang peserta BPJS, di sini ada pilihan seperti sama seperti tadi, yaitu ada NIK, di sini memasukkan nomor kartu BPJS-nya, lalu ada pilih poli, lalu ada pilih dokter 1 ataupun pilih dokter 2. Di sini keluar yaitu B1, ini untuk poli giginya. Baik, saya lanjutkan. Di sini merupakan admin, dokter, perawat, dan laboratorium. Oke, sebagai adminnya, itu akan muncul login sebagai admin. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Kemudian lanjutkan untuk login. Untuk tampilan awal pada admin, yaitu terdapat daftar rekam medis, lalu terdapat daftar pasien, lalu ada daftar dokter, daftar perawat, dan daftar apoteker. Untuk admin ini memiliki semua akses, jadi untuk rekam medis, pasien, dokter, perawat, dan apoteker. Dan untuk daftar rekam medisnya seperti ini, ada nomornya, lalu ada nama pasien atau nama pasiennya, kemudian ada tanggal kunjungannya, kemudian ada aksinya di sini, ada panggil atau akhiri, kemudian untuk dokternya ini bisa dipilih pasiennya itu dokter siapa, kemudian keluhannya apa, kemudian pengobatannya dan durasi pada saat kunjungannya berapa lama. Baik, kemudian dilanjutkan ke login sebagai dokter. Untuk login sebagai dokter mempunyai tampilan yang sama, yaitu memasukkan username dan passwordnya, kemudian login. Untuk tampilan dokter di sini hanya terdapat data rekam medis untuk pasien. Untuk daftar rekam medis ini sama seperti pada tampilan admin, yaitu dapat nomor, nama, tanggal kunjungan, aksinya pada panggil dan akhiri, kemudian dokter yang melayani siapa, yaitu nama dokter sendiri, kemudian dokter mencatat isi keluhannya apa, kemudian pengobatannya itu apa, lalu durasi pada saat pelayanan. Kemudian dilanjutkan untuk login sebagai perawat. Untuk perawat di sini terdapat dua tampilan, yaitu pada pasien baru dan pasien lama. Di sini ada
Di sini terdapat menu pendaftaran, lalu ada jadwal dokter sama cek polinya. Di sini polinya ada dua, yaitu ada poli umum dan poli gigi. Kemudian dilanjutkan dengan login sebagai apoteker. Di sini login sebagai apoteker memiliki tampilan yang sama, yaitu memasukkan username, password, dan kemudian loginnya langsung di sini terdapat tampilan itu data obat, data penjualan obat, sama form penjualan obat. Untuk data obat tampilan seperti ini. Di sini ada kode obatnya, lalu nama obatnya, ukurannya berapa atau berapa banyak dalam ukuran mili, lalu harganya berapa, dan stoknya ada berapa di gudang. Dan untuk data penjualan obat, di sini terdapat kode obatnya, lalu nama obatnya, ukuran, harga, dan harga, jumlah, dan tanggal penjualan obat tersebut. Kemudian di sini terdapat form penjualan obatnya dengan nomor DRN-nya, di sini penjualan obat kepada pasien, lalu nama pasien siapa, kode obatnya apa, lalu jumlahnya berapa banyak, nama obatnya, dan harganya. Di sini pun juga bisa ditambahkan lagi apabila pada satu pasien itu terdapat beberapa obat yang akan dijual. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis proses dari PLK Kampus ini. Ini terdapat registrasi dan admisi. Registrasi dan admisi ini dibagi lagi menjadi registrasi pasien umum baru, lalu pasien umum lama, BPJS baru, dan BPJS lama. Pada pasien umum baru terdapat aktornya terdapat admisi atau operator, registrasi, sistem, dan pasien. Pada pasien umum lama juga sama, terdapat admisi, operator, registrasi, sistem, dan pasien. BPJS baru dan BPJS lama pun sama seperti di atasnya itu ada admisi atau operator, registrasi, sistem, dan pasien. Kemudian terdapat beberapa poli. Di sini ada poli umum. Poli umum ini ada pemeriksaan pasien, untuk aktornya yaitu ada pasien, dokter, perawat, dan sistem. Kemudian ada pemberian rujukan ke rumah sakit, terdapat pasien, dokter, perawat, dan sistem. Lalu untuk poli gigi ini terdapat pemeriksaan. Pemeriksaan di sini terdapat aktornya yaitu pasien, dokter gigi, perawat, dan sistem. Kemudian ada pemberian rujukan ke rumah sakit, terdapat aktornya pasien, dokter gigi, perawat, dan sistem. Kemudian ada rekam medik. Rekam medik di sini pembuatan rekam medis baru yaitu oleh aktornya admisi atau petugas rekam medis dan sistem. Kemudian ada pencarian dan pengiriman rekam medis ke unit poli yaitu ada admisi atau petugas rekam medis dan sistem. Kemudian ada bagian farmasi. Nah, bagian farmasi ini ada pelayanan resep BPJS yaitu oleh aktornya pasien, apoteker, dan sistem. Kemudian ada pelayanan resep non BPJS oleh pasien, apoteker, dan sistem. Kemudian ada pengadaan obat oleh apoteker dan supplier. Selanjutnya ada inventarisasi, yaitu ada aset alat medis, aset alat non medis, dan non aset atau bahan habis pakai. Ini, untuk alat medisnya ada inventaris dan farmasi, alat non medisnya ada inventaris, kemudian untuk aset habis pakai yaitu ada inventaris. Kemudian di bagian keuangan ada rencana anggaran. Rencana anggaran ini ada di bagian keuangan dan sistem, lalu ada pembendaharaan masuk, pembendaharaan keluar, inventarisasi aset, dan akuntansi. Di sini untuk aktornya sama yaitu bagian keuangan dan sistem. Kemudian terdapat publikasi informasi. Di sini publikasi informasi dibagi ke beberapa bagian yaitu ada pengelolaan informasi publik, lalu ada customer feedback call center, ada customer feedback SMS center, dan ada customer feedback comment portal. Di sini untuk aktor pertama yaitu ada petugas customer dan sistem. Kemudian yang terakhir ada manajemen. Ini ada laporan manajerial, lalu ada monitoring data, dan ada indikator pelayanan. Ini untuk aktornya sama yaitu ada admin dan sistem. Nah, untuk yang pertama yaitu ilustrasi bisnis prosesnya untuk registrasi dan admisi.
Di sini terdapat diagramnya. Ini dapat diagramnya itu untuk pasien baru umum mahasiswa dan BPJS. Di sini diawali oleh pada pasien, yaitu petugas memberikan meminta kartu identitas, kemudian pasien memberikan KTP atau KTM untuk mahasiswa, lalu KTP untuk pasien umum, serta KTP dan BPJS untuk pasien BPJS sebagai pendaftaran. Lalu petugas pendaftarannya mengambil kartu identitas pasien dan memberikan foto pendaftaran. Pasien mengisi dan menyerahkan foto pendaftaran, lalu memberikan kepada formulir tersebut kepada bagian pendaftaran untuk pasien umum atau mahasiswa. Kemudian petugas pendaftaran mengumpulkan data pasien dari formulir yang telah diisi, kemudian membuat nomor registrasi, lalu membuat kartu rekam medis, lalu adanya dicetak harta oleh petugas pendaftaran, harta rekam medisnya lalu selesai. Kemudian untuk pasien umum lama, pasien
pada kemudian kemudian yang seperti ada sistem juga obat itu apa kita memilih atau obat itu ada dari sistem lain yang otomatis yakin dia pada tugas menggunakan lagi lalu validasi dengan lalu ada atau lalu kurangnya dalam